Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Giraf Crypto ya guys ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal di market ya untuk sekarang. Dan pandangan saya di masa depan kayak gimana. Nah ini obviously not financial advice, kalian bisa ngeliat disclaimer-nya di bawah di deskripsi. Dan juga saya ngerasa ini karena prediksi jangka quote unquote jangka cukup panjang. Ini biasanya ada satu atau dua yang nggak terjadi sehingga total prediksinya semua akan, gagal ya guys ya. Tapi nanti saya akan terus-menerus akan update nih, terus planning setiap bulan mungkin, untuk memastikan memberikan tahu ke kalian semua, yang mana yang beda, yang mana yang berubah dari plan saya ya. Tapi ini menurut saya berdasarkan riset yang saya udah lakukan dan berdasarkan beberapa orang menurutku analis-analis di kripto dari YouTube channel banyak orang, dan ini yang aku berikan ke kalian ya, kesimpulannya, dan menurutku sih ini yang bisa terjadi. Oke, punya probabilitas lebih dari 50% terjadi guys ya. Oke, kita ngomongin dulu tentang harga market sekarang ya. Market sekarang merah semua, kita udah tahu Bitcoin turun ya ke 80.000, 70-an ribu, 78 ribuan dan 80-an ribu. Dan ya ini overall market crypto bearish sekali, turun semua, dan fear today is quite low as well. Kalau kita ngelihat S&P juga ngecetak low day ya, turun, karena sekarang jadi ya ini overall masih downtrend terus, dan bahkan sebenarnya lower than November ya. Kan November itu waktu election ya, makanya kita udah sekarang sorry, eee, ya lower than November, Oktober lah ya, election day-nya mungkin di sekitar sini, aku lupa actually election day-nya kapan. Tapi sekitar Q4 lah, 2000 kemarin kan, 2024. Jadi ini lower, dan bahkan lebih lower daripada di Julai 2024 ya dia ya, S&P-nya. Nah kita ngomongin tentang menurutku yang salah satu ini ya, salah satu prediksi yang belum tentu benar, tapi yang aku pikir akan bisa terjadi guys. Dan aku cenderung mau mengikuti, aku lebih percaya ini dulu sampai nanti aku diinvalidasi ya, misalkan ada berita baru atau perubahan baru. Oke, yang pertama, BTC akan turun retest ke 2024 high dan di stay di range itu. Jadi maksudnya adalah Bitcoin turun sampai ke kira-kira 74.000 sampai 78.000, di mana dia akan trading di range ini ya. Kalau atau mungkin sedikit di bawah, sedikit di bawah mungkin, bisa juga ya. Kenapa lagi? Ya, sedikit di bawah ini juga oke, bisa juga. Terus abis itu aku ngomong lagi BTC dominance naik, alt BTC dropping ke target ratio sekitar 0,21 sampai 0,24 guys ya. Sekarang dia di 0,47 guys, total 3 terhadap BTC, jadi total 3 itu di luar Ethereum ya. Maksudnya altcoin di sini tuh di luar Ethereum. Di luar Ethereum itu harus jatuh sampai kira-kira 50% lagi untuk masuk ke dalam rasio ini guys ya. Mungkin ini nggak berlangsung dalam sebulan 2 bulan, mungkin ini butuh kayak 4 bulanan lah ya. Dan ini menurutku bisa terjadi ya. Nah, selagi ini terjadi, Bitcoin dominance akan peak somewhere di Q2 2025. Ya, Bitcoin dominance bukan Bitcoin. Oke, kalian harus tahu. Bitcoin dominance akan peak somewhere in Q2 2025. Ya karena altcoin dropping, ETH dropping terhadap Bitcoin valuation-nya. Ya kan? Jadi obviously Bitcoin dominance naik ya. Terus gold akan tembus 3K dan terus naik ya, karena inflationary pressure, terus habis itu dari QT juga, jadi risk on asset tuh ditekan terus karena QT, quantitative tightening, maka risk of asset seperti salah satunya adalah gold, itu akan naik ya. Sekarang aja udah 2.900 something ya. Oke, abis itu saya expect the Fed ends QT somewhere in Q2 2025 ya, mungkin kira-kira di Juni, semoga. Dan ini adalah key event guys ya. Kalau tidak terjadi, kemungkinan kita bisa jadi left transited cycle ya. Ini aku ngomong Q2, ini sebenarnya lebih ke Q2 late. Jadi late Q2 berarti di Juni, atau di early Q3 guys ya, jadi di Juli. Jadi dua-duanya bisa ya. Mungkin itu sebenarnya maksudnya ya, saya ngomong di situ.
Lalu BTC mulai naik berbarengan dengan stocks karena ketika QT berakhir, ini bukan QE guys ya. Jadi aku bilang cuman QT berakhir, itu stocks akan rally dan Bitcoin obviously karena sekarang ada ETF dan segala macam cenderung korelasi dengan stocks, cenderung Nasdaq juga itu 90 something persen. Jadi kalau stocks naik, Nasdaq naik, Bitcoin naik. Nah ini belum berarti altcoin naik guys. Ya, cuman Bitcoin naik doang maksudnya. Nah, alt Bitcoin akan stay atau bahkan bisa anjlok sedikit. Kenapa anjlok? Ya karena altcoin US dollar, altcoin terhadap US dollar itu stay, tapi altcoin BTC US dollar kan naik. Jadi obviously alt Bitcoin ratio pasti tuh antara stay atau turun, guys, ya. Jadi kayak gitu maksud analisaku. Terus sorry, alt USD akan mulai ngikutin Bitcoin. Ya mungkin telat sekitar 1 minggu, 2 minggu mungkin. Mulai naik walaupun alt Bitcoin masih menurun guys ya. Jadi alt USD itu cuman menjaga supaya stay aja alt Bitcoin pairnya. Misalkan rasionya itu 1:0,001 gitu ya. Kalau Bitcoin naik 10% ya udah dia naik 10% juga. Dia untuk ngimbangin rasionya tetap sama. Itu di sini. Lalu Bitcoin cetak new all time high ya, tembus 109.000 something, 109.000. Ya intinya 110.000 lah dia ke atas. Lalu pertumbuhan Bitcoin biasanya menurun guys ya. Karena misalkan kita udah nyampe 130, 120.000 ya, mungkin dia stagnan. Nah, disitulah alt USD baru meroket guys. Meroket, alt Bitcoin pumping juga, alt dalam bentuk Bitcoin valuation yang pumping, sampai alt Bitcoin tuh kira-kira rasionya tuh 1 ke atas. Maksudnya rasio 1 ke atas itu sekitar di sini guys ya. Di top-top seperti di tahun 2021 ya. Kita bisa ngeliat top-topnya. Rasionya tuh di 1 ya, atau 1,04 lah kira-kira. Sampai di 1,34 kalau kita pakai di 2018 punya peak. Jadi ya somewhere here lah ya, total market cap-nya cryptocurrency guys. Terus abis itu mana tadi ya ini. Jadi semoga abis itu kalau udah di atas itu blow off top terjadi dan bear market akan kicks in guys ya. Bear market akan kicks in. Dan abis itu kita bisa expect antara semi recession atau small recession di Q1 or Q2 2026. Coincides with the 1 year after an invert yield. Ya kita doa aja Jerome Powell bisa terus soft landing ya guys. Maksudnya gimana an invert yield? Itu kan kita lihat ya di video-video kemarin juga saya udah pernah tunjukin bahwa yield spread ini tuh penting untuk kita perhatikan untuk menentukan apakah akan terjadi resesi di masa depan. Selama terjadi ada inversion of yield curve ya antara 10 tahun dan 3 month, kita bisa lihat ini ada inversion, maka ketika dia mulai balik lagi atau bahkan di atas udah balik ke atas ke positif rasionya, itu biasanya terjadi resesi ya. Kita lihat dari 10 kejadiannya sebelumnya sejak 1960-an ya, itu hanya 1 yang enggak, yaitu di sini ya. Sisanya 9 sisanya ada resesi guys. Resesinya bisa panjang, bisa pendek. Jadi ini bukan menentukan ini. Terus ada yang di dalam waktu masa uninvert ini yang resesi ya, seperti tahun 70-an. Tapi kebanyakan dari mereka itu setelah mulai naik lah. Ya, di sini resesinya setelah mulai naik, di sini juga mulai naik. Nah, di sini udah sekitar 1 tahun setelah naik. Ini juga sekitar udah naik dulu baru kayak terjadi. Ini juga 1 tahun baru naik. Jadi kita bisa expect bahwa di sini kita mungkin nunggu 1 tahun lagi guys untuk terjadi resesi atau semi resesi. Itu tergantung obviously Fed Powell gimana soft landingnya. Kalau misalnya dia soft landing hebat, kita salut sama dia, kita semi resesi guys. Semi resesi itu maksudnya GDP-nya minus, tapi unemployment-nya nggak naik atau nggak booming seperti kayak resesi lah. Jadi GDP-nya, ekonominya nggak baik-baik saja, tapi orang masih nggak di lay off gitu loh maksudnya. Itu I guess semi recession in my opinion ya, in my humble opinion. Kalau small recession itu aku ngomongnya mungkin unemployment naik tapi nggak sesignifikan itu kayak di COVID. Terus habis itu GDP-nya minus. Ya. Tapi kalau large recession itu kita bisa spike ke 10% unemployment.
terus GDP-nya minus juga. Itu not good ya. Kenapa di 2020 kita bisa cepet banget recover terhadap resesi ini? Kita bisa ngeliat resesinya yang di abu-abu ini cuma seiprit begini doang. Karena kita ngeprint duit, atau dia lah yang ngeprint duit. Kita juga print duit sih sebagai Indonesia. Tapi kayak dia yang ngeprint duit. Dan duit kan nggak bisa diprint infinitely, maksudnya tanpa ada konsekuensi kan. Dan kita udah pernah ngeprint duit sebanyak itu. Jadi kita kalau mau ngeprint sebanyak itu lagi, kemungkinan besar nggak bisa. Karena dengan itu debt to GDP ratio-nya Amerika akan naik terus, dan Trump kan nggak mau kayak gitu ya. Dia mau memperkecil defisit debt to GDP ratio-nya, atau kayak intinya defisit debt to APBN-nya ya, defisit government-nya. Nah, kalau kayak gitu, cenderung kita akan bisa mengalami resesi yang cukup lama, karena berbeda dengan 2020, Trump cenderung lebih hawkish ya, nggak mau gitu ngeprint duit, ya kan. Jadi ya kita, dan juga ini resesi terbesar kita udah lama sekali. Resesi US terbesar itu udah di 2008 sampai 2009 guys. Jadi udah lama. Jadi kayak quote and quote kayak in due time. Ya ini kan adalah stretch of time, kalau kita nggak ngomongin COVID, stretch of time yang cukup lama guys. Untuk nggak terjadi resesi ya, kita lihat ini resesi, cuman kayak bedanya 10 tahun lah, ada yang 11 berapa tahun lah. Kita udah lama nih, udah berapa tahun ini, ya kan? Hampir 20 tahun kita nggak ada resesi di luar COVID. Karena kan COVID itu sebenarnya resesi yang harusnya kita terima. Cuman karena government ngeprint duit, kita nggak jadi resesi guys. Gitu. Jadi intinya the government kicking the can down the road. Dia nendang kalengnya untuk nanti diurusin lah, procrastinate gitu loh ya, kayak udahlah nanti aja, gue selesai nanti tahun 2000 ini. Dan aku ngerasa di tahun 2026 nanti government di tercenderung US itu nggak punya leeway itu nggak punya apa ya? Nggak punya kondisi di mana dia bisa ngeprint duit segila 2020 lagi gitu guys ya. Jadi makanya saya ngerasa 2026 itu ya itu antara semi recession atau small recession. Nah itu kan coincide banget dengan kita punya bear market di crypto ya. Crypto bear market kan permulaan biasanya mulai itu sejak November 2025. Ini perkiraan ya, November 2025 Q4 atau Q1 2026 permulaan bear market, sebelum mungkin kita ada sell in May di Q2 2026 ya, seperti obviously kayak cycle sebelumnya ya. Terus kalau misalnya soft landing ya mungkin crypto akan jatuh normal guys. Jadi normal maksudnya aku ngomong 60%, 70% down to all time high, dari all time high ketika bottom ya. Maksudnya kan normal kayak gitu ya. Kayak kita kan 2021 dari 60.000 ke 17.000, 16.000. Ya mungkin karena diminishing return berarti kan kita dulunya mungkin 70 lebih persen, sekarang 60 lebih persen gitu turunnya. Berarti kan normal, masih masuk dalam batas normal di mana Bitcoin turun mungkin 60% dari all time high-nya. Let's say all time high-nya 130.000 ya 60% dari situ gitu. Ya kan itu contoh ya 130.000. Aku nggak ngomong Bitcoin all time high-nya 130.000 loh ya. Tapi mungkin ya. Oke. Itu normal. Tapi kalau hard landing, jadi itu mungkin saya nggak gitu bisa tahu, karena ini adalah resesi pertama yang kripto akan alami secara konsisten gitu loh. Kripto kan dimulai dari tahun 2009, 2020 itu bukan resesi murni, karena kita ngeprint out of the recession, kita ngeprint, jadi itu nggak dibilang resesi. Makanya kalau misalkan ini terjadi resesi tahun 2026 atau kayak semi recession atau small recession, we might be making history gitu. Kita akan pertama kali ngalamin resesi di market crypto. Makanya itu saya ngerasa di 2026 tuh kita di 2025 bull market ini tuh kita harus benar-benar pelajarin take profit tuh gimana guys. Karena 2026 is not looking good for economic. Kalau US batuk atau bersin, yang satu dunia kena imbasnya guys. Ya kita jangan kita gini aja lah ya, kita ngelihat lah 2025 Indonesia kayak gimana. Ya kan ada yang orang ngomong Indonesia gelap lah, ekonominya udah nggak gitu bagus. Lu nanti kena Amerika ini lebih masalah lagi kita bisa, ya kan? Jadi maksudnya
Untuk 2025 ini kita harus ambil sebanyak-banyaknya take profit gitu loh. Ya ini bukan berarti sekarang ya guys ya, kembali. Maksudnya di bull market ini kita harus take profit karena aku ngerasa 2026 itu not going to be great for global economy gitu. Kalaupun nggak ada resesi, terjadi semi resesi, maksudnya GDP-nya minus gitu, ya kan? Jadi obviously GDP minus is not good for the economy kan. Kan GDP itu kan eh apa namanya, indeks ekonomi negara itu gitu loh. Kalau misalnya minus kan berarti sebenarnya ekonominya shrinking, ekonominya mengecil gitu. Tapi ya makanya itu saya benar-benar harus kayak kalau misalkan kalian masih kerja gitu-gitu ya mungkin memang nggak punya waktu lah. Tapi kalau misalkan kalian yang rada gabut atau apa, coba kalian perhatiin terus nih berita-berita tentang ekonomi, berita-berita tentang ini karena kemungkinan besar Eee, ini mendekati daerah-daerah yang uncertain gitu loh. Kita bisa di 2026 ini kita masih nggak tahu. Ya makanya kan kita doa supaya Jerome Powell itu bisa nyampe, soft landing supaya kita nggak sampai sakit-sakit banget, kita tunda lagi resesinya gitu, guys ya. Tapi walaupun gitu sebenarnya resesi itu is a good thing sebenarnya. Kalau kalian jangan mikir resesi itu is a bad thing. Nah, ya kan. Resesi itu good thing karena dia tuh umpama ngomong kayak kebakaran hutan, guys. Orang ngomong kebakaran hutan itu jahat. Padahal sebenarnya tanpa kebakaran hutan, ya kan, pohon-pohon itu lebih nggak tanah di rainforest itu, tanah di hutan itu nggak sesubur itu. Malah dengan kebakaran hutan lah tanah jadi subur. Kok bisa? Karena banyak yang mati-mati lah, daun-daun mati lah, apa-apa kena bakar, keluar karbon. Karbon itu itu bisa menjadi pupuk. Karbon dan nitrogen obviously yang diperangkap di eh, ini di dalam hasil pembakaran itu bisa jadi pupuk. Dia membabat semua pohon-pohon mati lah, pohon-pohon kosong lah yang makanin resources pohon-pohon ini untuk biar pohon-pohon yang asli subur bisa bertumbuh ya. Itu namanya purge ya kan. Dan kita bisa ngelihat bahwa kalau misalkan di SPX sendiri ya, kita melihat di SPX sendiri tahun 2008 kita kan resesi ya di sini ya. Ini 2021. Kita ngelihat di 2008 mana nih? Oh sampai nggak kelihatan ya. 2008 nih kita resesi guys. Karena waktu itu overheated banget gitu market. Ya, resesi. Tapi gara-gara resesi itu, kamu lihat deh, sejak 2009 sampai sekarang naiknya berapa persen? Oke. Kalian lihat sendiri lah naiknya berapa persen. Kita lihat dari sini. 2009 kita lihat sampai sini ya, sampai sekarang lah. Nggak usah sampai top, sampai sekarang. Naik 800%. S&P 500 guys. Karena resesi lah kita bisa meroket. Itu makanya kenapa resesi itu is not necessarily a bad thing. Mungkin waktu kita ngalamin itu selama 2008 2009 itu kan bad ya. Kita ngerasa kayak duit kita hilang terus mungkin banyak yang orang-orang yang jadi desperate ya kan karena resesi kan cenderung ngekenain semua ya. Makanya asalkan kita sebenarnya kita prediksi, kita udah ngelihat potensinya, kita bisa memposisikan diri supaya enggak gitu masalah. Misal kalian punya perusahaan sekarang, mungkin kalau misalkan ada jadwal ekspansi untuk mendekati akhir tahun 2025, mungkin coba di re, re apa re-evaluate lagi gitu. Apakah mending 2026 aja ekspansinya pas waktu mereka resesi supaya murah? Mungkin. Atau kalian yang mau liburan atau mau yang beli mobil, beli rumah, mungkin coba dipikirin lagi, ya kan? Antara ditunda atau mungkin dipikirin gimana cara dapat dananya supaya nggak seriski itu di 2026, ya kan? Karena dan aku ngomong begini bukan berarti 2026 tuh ada resesi, guys. Tapi ada potensi. Ya kenapa kita nggak ambil proteksi dong? Kan kita harus plan for the worst, hope for the best gitu loh. Jangan plan for the best, hope for the best. Jadi kalau ada kejadian yang worse,
ketabrak dah kita, ya kan? Makanya itu menurutku ini kan buktinya ada satu kejadian di mana ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat dari persentase probabilitas sejak 10 terjadi ada 9. Let's say kalau dihitung COVID nggak dihitung lah. Berarti 9 terjadi 9 eh, event ini terjadi, 8 diantaranya resesi. Itu berapa persen, guys? Ya kan? 80 something persen. Ya, 88-87% probability terjadi. Itu lebih dari super majority, guys. Super majority itu 60 something 67,77%. Kalau dari situ udah itu kayak kalian kalau ngomong ngebet against that 87% of the time you're wrong. Gitu loh. Ya kan masalahnya. Ya gimana ya ngomongnya? Aku ngomong tuh supaya nggak deterministik banget sih. Sebenarnya karena kalau kita deterministik banget, kita jadi lupa gitu sama berita-berita lain karena kita bias. Dan aku nggak mau bikin kalian bias lah. Atau kayak sebias itulah. Pasti semua orang ada biasnya. Tapi maksudku tuh adalah gini, coba kalian terka lah, ya kan? Karena 2026 itu belum tentu, it's not really a good year economically globally. Oke. Kita kalau udah ngelihat 2025, ekonomi Indonesia itu nggak gitu bagus. Kalau global 2026 nggak bagus, emang kalian pikir Indonesia bakal bagus apa? Gitu. Jadi mulailah kalian pikir, mungkin ngecilin tuh expenses kalian ya. Mungkin bukan portfolio lah. Misal portfolio kalian udah tahu lah ya kayak gini gitu. Kan bull market kita ini tuh waktu top November Q4 Q3 kita jual, kita take profit. Aku udah belajar, aku udah tahu. Oke, good for you. Nah, tapi kalau misalkan buat personal finance, misalkan kalian dana pribadi kalian gitu, ada yang mau mungkin ke luar negeri akhir tahun ini, tapi duitnya pas-pasan. Mungkin coba dipikirin tuh mendingan di luar negeri atau masukin emergency fund. Kalau duitnya nggak pas-pasan ya terserah lah kalian ya. Tapi kalau duitnya pas-pasan cobalah kalian pikir. Mungkin ekspansi bisnis mau ngutang, coba dipikir, ya kan? Terus ekspansi apalagi beli beli mobil, beli rumah, KPR segala macam, coba dipikirin lagi. Ya pokoknya semua yang quote and quote berbau hutang atau yang berbau hampir semua dari aset kalian, itu kalian harus pikirin lagi guys ya. Gitu. Ya jadi ya semoga video ini menjadi berkat ya bagi kalian semua ya. Dan ini belum tentu saya bener loh. Ya. Belum tentu saya bener. Ya, cuman aku akan ngelakuin itu. Ya, aku akan coba untuk terus-menerus mengawasi pasar supaya saya yakin di 2025 ini tetap bagus, bullish tetap. Tapi saya mau supaya di end of 2025 I have more savings untuk menghadapi 2026 yang nggak gitu bagus. That's my plan. Okay. Anyways, I think that is all for this video. I hope you get something from this. Yeah. I hope you have a wonderful day. I'll see you guys next time. Bye-bye. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Giraffe Crypto ya guys ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal di market ya untuk sekarang. Dan pandangan saya di masa depan kayak gimana. Nah ini obviously not financial advice, kalian bisa lihat disclaimernya di bawah di deskripsi. Dan juga saya ngerasa ini karena prediksi jangka quote and quote jangka cukup panjang. Ini biasanya ada satu atau dua yang nggak terjadi sehingga total prediksinya semua akan gagal ya guys ya. Tapi nanti saya akan terus-menerus akan update nih, terus planning setiap bulan mungkin untuk memastikan memberikan tahu ke kalian semua yang mana yang beda, yang mana yang berubah dari plan saya ya. Tapi ini menurut saya berdasarkan riset yang saya udah lakukan dan berdasarkan beberapa orang menurutku analis-analis di kripto dari YouTube channel banyak orang, dan ini yang aku berikan ke kalian ya kesimpulannya, dan menurutku sih ini yang bisa terjadi. Oke, punya probabilitas lebih dari 50% terjadi guys ya. Oke, kita ngomongin dulu tentang harga market sekarang ya. Market sekarang merah semua, kita udah tahu Bitcoin turun ya ke 80.000, 70-an ribu
78 ribuan dan 80-an ribu. Dan ya ini overall market crypto bearish sekali, turun semua dan fear today is quite low as well. Kalau kita ngelihat S&P juga ngecetak low day ya, turun karena sekarang jadi ya ini overall masih downtrend terus dan bahkan sebenarnya lower than November ya. Kan November itu waktu election ya, makanya kita udah sekarang sorry, ya lower than November, Oktober lah ya, election day-nya mungkin di sekitar sini. Aku lupa actually election day-nya kapan. Tapi sekitar Q4 lah, 2000 kemarin kan, 2024. Jadi ini lower dan bahkan lebih lower daripada di Julai 2024 ya dia ya, S&P-nya. Nah kita ngomongin tentang menurutku yang salah satu ini ya, salah satu prediksi yang belum tentu benar, tapi yang aku pikir akan bisa terjadi guys. Dan aku cenderung mau mengikuti, aku lebih percaya ini dulu sampai nanti aku diinvalidasi ya, misalkan ada berita baru atau perubahan baru. Oke, yang pertama, BTC akan turun retest ke 2024 high dan di stay di range itu. Jadi maksudnya adalah Bitcoin turun sampai ke kira-kira 74.000 sampai 78.000 di mana dia akan trading di range ini ya. Kalau atau mungkin sedikit di bawah, sedikit di bawah mungkin bisa juga ya. Kenapa lagi? Ya, sedikit di bawah ini juga oke, bisa juga. Terus abis itu aku ngomong lagi BTC dominance naik, alt BTC dropping ke target ratio sekitar 0,21 sampai 0,24 guys ya. Sekarang dia di 0,47 guys, total 3 terhadap BTC, jadi total 3 itu di luar Ethereum ya. Maksudnya altcoin di sini tuh di luar Ethereum. Di luar Ethereum itu harus jatuh sampai kira-kira 50% lagi untuk masuk ke dalam rasio ini guys ya. Mungkin ini nggak berlangsung dalam sebulan 2 bulan, mungkin ini butuh kayak 4 bulanan lah ya. Dan ini menurutku bisa terjadi ya. Nah, selagi ini terjadi, Bitcoin dominance akan peak somewhere di Q2 2025. Ya, Bitcoin dominance bukan Bitcoin. Oke, kalian harus tahu. Bitcoin dominance akan peak somewhere in Q2 2025. Ya karena altcoin dropping, ETH dropping terhadap Bitcoin valuation-nya. Ya kan? Jadi obviously Bitcoin dominance naik ya. Terus gold akan tembus 3K dan terus naik ya, karena inflationary pressure, terus habis itu dari QT juga, jadi risk on asset tuh ditekan terus karena QT, quantitative tightening, maka risk of asset seperti salah satunya adalah gold, itu akan naik ya. Sekarang aja udah 2.900 something ya. Oke, abis itu saya expect the Fed ends QT somewhere in Q2 2025 ya, mungkin kira-kira di Juni, semoga. Dan ini adalah key event guys ya. Kalau tidak terjadi, kemungkinan kita bisa jadi left transited cycle ya. Ini aku ngomong Q2, ini sebenarnya lebih ke Q2 late, jadi late Q2 berarti di Juni atau di early Q3 guys ya, jadi di Juli. Jadi dua-duanya bisa ya. Mungkin itu sebenarnya maksud saya ngomong di situ. Lalu BTC mulai naik berbarengan dengan stocks karena ketika QT berakhir, ini bukan QE guys ya. Jadi aku bilang cuman QT berakhir, itu stocks akan rally dan Bitcoin obviously karena sekarang ada ETF dan segala macam cenderung korelasi dengan stocks, cenderung Nasdaq juga itu 90 something persen. Jadi kalau stocks naik, Nasdaq naik, Bitcoin naik. Nah ini belum berarti altcoin naik guys. Ya, cuman Bitcoin naik doang maksudnya. Nah, alt Bitcoin akan stay atau bahkan bisa anjlok sedikit. Kenapa anjlok? Ya karena altcoin altcoin terhadap US dollar itu stay, tapi altcoin BTC US dollar kan naik. Jadi obviously alt Bitcoin ratio pasti tuh antara stay atau turun guys ya. Jadi kayak gitu maksud analisaku. Terus sorry, alt USD akan mulai ngikutin Bitcoin ya, mungkin telat sekitar 1 minggu 2 minggu mungkin. Mulai naik walaupun alt Bitcoin masih menurun guys ya. Jadi alt USD itu cuman menjaga supaya stay aja alt Bitcoin pairnya. Misalkan rasionya itu 1:0,001 gitu ya. Kalau Bitcoin naik 10% ya udah dia naik 10% juga. Dia untuk ngimbangin rasionya tetap sama. Itu di sini.
Lalu Bitcoin cetak new all time high ya, tembus 109.000 something, 109.000. Ya intinya 110.000 lah dia ke atas. Lalu pertumbuhan Bitcoin biasanya menurun guys ya, karena misalkan kita udah nyampe 130, 120 ribu ya, mungkin dia stagnan. Nah disitulah alt USD baru meroket guys, meroket. Alt Bitcoin pumping juga, alt dalam bentuk Bitcoin valuation yang pumping, sampai alt Bitcoin tuh kira-kira rasionya tuh satu ke atas. Maksudnya rasio satu ke atas itu sekitar di sini guys ya, di top-top seperti di tahun 2021 ya, kita bisa ngeliat top-topnya rasionya tuh di 1 ya, atau 1,04 lah kira-kira. Sampai di 1,34 kalau kita pakai di 2018 punya peak. Jadi ya somewhere here lah ya, total market cap-nya cryptocurrency guys. Terus abis itu mana tadi ya, ini. Jadi semoga abis itu kalau udah di atas itu blow off top terjadi dan bear market akan kicks in guys ya. Bear market akan kicks in. Dan abis itu kita bisa expect antara semi recession atau small recession di Q1 or Q2 2026. Coincides with the 1 year after an invert yield. Ya kita doa aja Jerome Powell bisa terus soft landing ya guys. Maksudnya gimana an invert yield? Itu kan kita lihat ya di video-video kemarin juga saya udah pernah tunjukin bahwa yield spread ini tuh penting untuk kita perhatikan untuk menentukan apakah akan terjadi resesi di masa depan. Selama terjadi ada inversion of yield curve ya antara 10 tahun dan 3 month, kita bisa lihat ini ada inversion, maka ketika dia mulai balik lagi atau bahkan di atas udah balik ke atas ke positif rasionya, itu biasanya terjadi resesi ya. Kita lihat dari 10 kejadiannya sebelumnya sejak 1960-an ya, itu hanya satu yang enggak, yaitu di sini ya. Sisanya 9 sisanya ada resesi guys. Resesinya bisa panjang, bisa pendek. Jadi ini bukan menentukan ini. Terus ada yang di dalam waktu masa uninvert ini yang resesi ya, seperti tahun 70-an. Tapi kebanyakan dari mereka itu setelah mulai naik lah. Ya, di sini resesinya setelah mulai naik, di sini juga mulai naik. Nah, di sini udah sekitar 1 tahun setelah naik. Ini juga sekitar udah naik dulu baru kayak terjadi. Ini juga 1 tahun baru naik. Jadi kita bisa expect bahwa di sini kita mungkin nunggu 1 tahun lagi guys untuk terjadi resesi atau semi resesi. Itu tergantung obviously Fed Powell gimana soft landingnya. Kalau misalnya dia soft landing hebat, kita salut sama dia, kita semi resesi guys. Semi resesi itu maksudnya GDP-nya minus, oke, tapi unemployment-nya nggak naik atau nggak booming seperti kayak resesi lah. Jadi GDP-nya, ekonominya nggak baik-baik saja, tapi orang masih nggak di lay off gitu loh maksudnya. Itu I guess semi recession in my opinion ya, in my humble opinion. Kalau small recession itu aku ngomongnya mungkin unemployment naik tapi nggak sesignifikan itu kayak di COVID. Terus habis itu GDP-nya minus. Ya. Tapi kalau large recession itu kita bisa spike ke 10% unemployment, terus GDP-nya minus juga. It's not good ya. Kenapa di 2020 kita bisa cepet banget recover terhadap resesi ini? Kita bisa ngeliat resesinya yang di abu-abu ini cuma seiprit begini doang. Karena kita ngeprint duit. Atau dia lah yang ngeprint duit. Kita juga print duit sih sebagai Indonesia. Tapi ya dia yang ngeprint duit. Dan duit kan nggak bisa diprint infinitely, maksudnya tanpa ada konsekuensi kan. Dan kita udah pernah ngeprint duit sebanyak itu. Jadi kita kalau mau ngeprint sebanyak itu lagi kemungkinan besar nggak bisa. Karena dengan itu debt to GDP ratio-nya Amerika akan naik terus, dan Trump kan nggak mau kayak gitu ya. Dia mau memperkecil defisit debt to GDP ratio-nya, atau kayak intinya defisit debt to APBN-nya ya. Defisit government-nya. Nah, kalau kayak gitu cenderung kita akan bisa mengalami resesi yang cukup lama, karena berbeda dengan 2020, Trump cenderung lebih hawkish ya, nggak mau gitu ngeprint duit, ya kan. Jadi ya kita, dan juga ini resesi terbesar kita udah lama sekali. Resesi US terbesar itu udah di 2008 sampai 2011
9 guys. Jadi udah lama. Jadi kayak quote and quote kayak in due time. Ya ini kan adalah stretch of time kalau kita nggak ngomongin COVID, stretch of time yang cukup lama guys. Untuk nggak terjadi resesi ya. Kita lihat ini resesi. Cuman kayak bedanya 10 tahun lah, ada yang 11 berapa tahun lah. Kita udah lama nih, udah berapa tahun ini. Ya kan? Hampir 20 tahun kita nggak ada resesi di luar COVID. Karena kan COVID itu sebenarnya resesi yang harusnya kita terima. Cuman karena government ngeprint duit, kita nggak jadi resesi guys. Gitu. Jadi intinya the government kicking the can down the road. Dia nendang kalengnya untuk nanti diurusin lah, procrastinate gitu loh ya. Kayak udahlah nanti aja gue selesain nanti tahun 2000 ini. Dan aku ngerasa di tahun 2026 nanti government di tercenderung US itu nggak punya leeway itu nggak punya apa ya, nggak punya kondisi di mana dia bisa ngeprint duit segila 2020 lagi gitu guys ya. Jadi makanya saya ngerasa 2026 itu ya itu antara semi recession atau small recession. Nah, itu kan coincide banget dengan kita punya bear market di crypto ya. Crypto bear market kan permulaan biasanya mulai itu sejak November 2025. Ini perkiraan ya. November 2025 Q4 atau Q1 2026 permulaan bear market sebelum mungkin kita ada sell in May di Q2 2026 ya, seperti obviously kayak cycle sebelumnya ya. Terus kalau misalnya soft landing ya mungkin crypto akan jatuh normal guys. Jadi normal maksudnya aku ngomong 60%, 70% down to all time high, dari all time high ketika bottom ya. Maksudnya kan normal kayak gitu ya. Kayak kita kan 2021 dari 60.000 ke 17.000, 16.000. Ya mungkin karena diminishing return berarti kan kita dulunya mungkin 70% lebih, sekarang 60% lebih gitu turunnya. Berarti kan normal, masih masuk dalam batas normal di mana Bitcoin turun mungkin 60% dari all time high-nya. Let's say all time high-nya 130.000 ya 60% dari situ gitu. Ya kan itu contoh ya 130.000. Aku nggak ngomong Bitcoin all time high-nya 130.000 loh ya. Tapi mungkin ya. Oke. Itu normal. Tapi kalau hard landing, jadi itu mungkin saya nggak gitu bisa tahu karena ini adalah resesi pertama yang kripto akan alami secara konsisten gitu loh. Kripto kan dimulai dari tahun 2009, 2020 itu bukan resesi murni karena kita ngeprint out of the recession, kita ngeprint. Jadi itu nggak dibilang resesi. Makanya kalau misalkan ini terjadi resesi tahun 2026 atau kayak semi recession atau small recession, we might be making history gitu. Kita akan pertama kali ngalamin resesi di market crypto. Makanya itu saya ngerasa di 2026 tuh kita di 2025 bull market ini tuh kita harus benar-benar pelajarin take profit tuh gimana guys. Karena 2026 is not looking good for economic. Kalau US batuk atau bersin, yang satu dunia kena imbasnya guys. Ya kita jangan kita gini aja lah ya, kita ngelihat lah 2025 Indonesia kayak gimana. Ya kan ada yang orang ngomong Indonesia gelap lah, ekonominya udah nggak gitu bagus. Lu nanti kena Amerika ini lebih masalah lagi kita bisa, ya kan? Jadi maksudnya untuk 2025 ini kita harus ambil sebanyak-banyaknya take profit gitu loh. Ya ini bukan berarti sekarang ya guys ya, kembali. Maksudnya di bull market ini kita harus take profit karena aku ngerasa 2026 itu not going to be great for global economy gitu. Kalaupun nggak ada resesi, terjadi semi resesi, maksudnya GDP-nya minus gitu, ya kan? Jadi obviously GDP minus is not good for the economy kan GDP itu kan indeks ekonomi negara itu gitu loh. Kalau misalnya minus kan berarti sebenarnya ekonominya shrinking, ekonominya mengecil gitu. Tapi ya makanya itu saya benar-benar harus kayak kalau misalkan kalian masih kerja gitu-gitu ya mungkin memang nggak punya waktu lah. Tapi kalau misalkan kalian yang rada gabut atau apa, coba kalian perhatiin terus nih berita-berita tentang ekonomi, berita-berita tentang ini karena kemungkinan besar ini mendekati daerah-daerah yang uncertain gitu.
Kita bisa di 2026 ini kita masih nggak tahu. Ya makanya kan kita doa supaya Jerome Powell itu bisa nyampe soft landing supaya kita nggak sampai sakit-sakit banget. Kita tunda lagi resesinya gitu, guys ya. Tapi walaupun gitu sebenarnya resesi itu is a good thing sebenarnya. Kalau kalian jangan mikir resesi itu is a bad thing. Nah, ya kan? Resesi itu good thing karena dia tuh umpama ngomong kayak kebakaran hutan, guys. Orang ngomong kebakaran hutan itu jahat. Padahal sebenarnya tanpa kebakaran hutan, ya kan? Pohon-pohon itu lebih nggak tanah di rainforest itu, tanah di hutan itu nggak sesubur itu. Malah dengan kebakaran hutan lah tanah jadi subur. Kok bisa? Karena banyak yang mati-mati lah, daun-daun mati lah, apa-apa kena bakar, keluar karbon. Karbon itu itu bisa menjadi pupuk. Karbon dan nitrogen obviously yang diperangkap di eh, ini di dalam hasil pembakaran itu bisa jadi pupuk. Dia membabat semua pohon-pohon mati lah, pohon-pohon kosong lah yang makanin resources pohon-pohon ini untuk biar pohon-pohon yang asli subur bisa bertumbuh ya. Itu namanya purge ya kan. Dan kita bisa ngelihat bahwa kalau misalkan di SPX sendiri ya, kita melihat di SPX sendiri tahun 2008 kita kan resesi ya di sini ya. Ini 2021. Kita ngelihat di 2008 mana nih? Oh, sampai nggak kelihatan ya. 2008 nih kita resesi, guys. Karena waktu itu overheated banget gitu market, ya. Resesi, tapi gara-gara resesi itu, kamu lihat deh, sejak 2009 sampai sekarang naiknya berapa persen? Oke. Kalian lihat sendiri lah naiknya berapa persen. Kita lihat dari sini. 2009 kita lihat sampai sini ya, sampai sekarang lah, nggak usah sampai top, sampai sekarang. Naik 800% S&P 500 guys. Karena resesi lah kita bisa meroket. Itu makanya kenapa resesi itu is not necessarily a bad thing. Mungkin waktu kita ngalamin itu selama 2008 2009 itu kan bad ya. Kita ngerasa kayak duit kita hilang, terus mungkin banyak yang orang-orang yang jadi desperate ya kan, karena resesi kan cenderung ngekenain semua ya. Makanya asalkan kita sebenarnya kita prediksi, kita udah ngelihat potensinya, kita bisa memposisikan diri supaya enggak gitu masalah. Misal kalian punya perusahaan sekarang. Mungkin kalau misalkan ada jadwal ekspansi untuk mendekati akhir tahun 2025 mungkin coba di re-evaluate lagi gitu. Apakah mending 2026 aja ekspansinya pas waktu mereka resesi supaya murah. Mungkin. Atau kalian yang mau liburan atau mau yang beli mobil, beli rumah, mungkin coba dipikirin lagi. Ya kan? Antara ditunda atau mungkin dipikirin gimana cara dapat dananya supaya nggak seriski itu di 2026 ya kan? Karena dan aku ngomong begini bukan berarti 2026 tuh ada resesi guys. Tapi ada potensi. Ya kenapa kita nggak ambil proteksi dong? Kan kita harus plan for the worst, hope for the best gitu loh. Jangan plan for the best, hope for the best. Jadi kalau ada kejadian yang worst, ketabrak dah kita, ya kan? Makanya itu menurutku ini kan buktinya ada satu kejadian di mana ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat dari persentase probabilitas sejak 10 terjadi ada 9. Let's say kalau dihitung COVID nggak dihitung lah. Berarti 9 terjadi 9 event ini terjadi, 8 diantaranya resesi. Itu berapa persen guys? Ya kan 80 something persen. 88-87% probability terjadi. Itu lebih dari super majority guys. Super majority itu 60 something 67,77%. Kalau dari situ udah itu kayak kalian kalau ngomong ngebet against that 87% of the time you're wrong. Gitu loh. Ya kan masalahnya. Ya gimana ya ngomongnya? Aku ngomong tuh supaya nggak deterministik banget sih. Sebenarnya karena kalau kita deterministik banget, kita jadi lupa gitu sama berita-berita lain karena kita bias. Dan aku nggak mau bikin kalian bias lah. Atau kayak sebias itulah. Pasti semua orang ada biasnya. Tapi
Maksudku tuh adalah gini, coba kalian terka lah, ya kan? Karena 2026 itu belum tentu, it's not really a good year economically globally. Oke. Kita kalau udah ngelihat 2025, ekonomi Indonesia itu nggak gitu bagus. Kalau global 2026 nggak bagus, emang kalian pikir Indonesia bakal bagus apa? Gitu. Jadi mulailah kalian pikir, mungkin ngecilin tuh expenses kalian ya. Mungkin bukan portfolio lah. Misal portfolio kalian udah tahu lah ya kayak gini gitu. Kan bull market kita ini tuh waktu top November Q4 Q3 kita jual, kita take profit. Aku udah belajar, aku udah tahu. Oke, good for you. Nah, tapi kalau misalkan buat personal finance, misalkan kalian dana pribadi kalian gitu, ada yang mau mungkin ke luar negeri akhir tahun ini, tapi duitnya pas-pasan, mungkin coba dipikirin tuh mendingan di luar negeri atau masukin emergency fund. Kalau duitnya nggak pas-pasan ya terserah lah kalian ya. Tapi kalau duitnya pas-pasan cobalah kalian pikir. Mungkin ekspansi bisnis, mau ngutang, coba dipikir, ya kan? Terus ekspansi apalagi beli beli mobil, beli rumah, KPR segala macam, coba dipikirin lagi. Ya pokoknya semua yang quote and quote berbau hutang atau yang berbau hampir semua dari aset kalian, itu kalian harus pikirin lagi guys ya. Gitu. Ya jadi ya semoga video ini menjadi berkat ya bagi kalian semua ya. Dan ini belum tentu saya bener loh. Ya. Belum tentu saya bener. Ya, cuman aku akan ngelakuin itu. Ya, aku akan coba untuk terus-menerus mengawasi pasar supaya saya yakin di 2025 ini tetap bagus, bullish tetap. Tapi saya mau supaya di end of 2025 I have more savings untuk menghadapi 2026 yang nggak gitu bagus. That's my plan. Okay. Anyways, I think that is all for this video. I hope you get something from this. Yeah. I hope you have a wonderful day. I'll see you guys next time.